Ini adalah kisah menyeramkan dari pedagang sate keliling yang dikejar sundel bolong. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Gading, hiduplah seorang penjual sate bernama Pak Samin. Setiap sore, ia mendorong gerobaknya ke pinggir jalan utama desa dan mulai memanggang satenya. Dari luar, Pak Samin terlihat seperti pedagang biasa, ramah, suka tersenyum, dan pandai merayu pelanggan. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumannya, ia menyimpan banyak tipu daya. Setiap pagi, sebelum mempersiapkan dagangan, Pak Samin pergi ke pasar untuk membeli daging ayam dan kambing. Namun, ia selalu punya trik tersendiri untuk mengurangi pengeluarannya. Saat berbelanja di kios daging milik Bu Marni, ia berpura-pura sibuk menghitung uang. "Bu, hari ini saya ambil 5 kilo daging ayam dan 3 kilo kambing ya." Bu Marni yang sudah akrab dengan Pak Samin segera menimbang dan membungkus pesanan itu. Saat tiba waktunya membayar, Pak Samin memasukkan uang ke dalam plastik dan menyerahkannya dengan senyum lebar. "Bu, saya kasih pas ya." Namun setelah Bu Marni membuka plastik itu, ia melihat ada kekurangan Rp15.000 dari total harga yang seharusnya. "Pak Samin, ini kurang loh. 15.000 lagi," kata Bu Marni dengan alis mengernyit. Pak Samin pura-pura terkejut. "Aduh, Bu Marni, maaf banget. Saya tadi buru-buru, kayaknya salah ambil uang. Nanti saya bayar pas jualan ya." "Tenang, saya nggak bakal lari." Bu Marni hanya bisa menghela napas. Ia sudah sering mengalami hal ini, tapi karena percaya bahwa Pak Samin memang pelanggan tetap, ia membiarkannya. Namun kecurangan Pak Samin tidak berhenti di sana. Setelah berkeliling pasar, ia mampir ke toko sembako milik Pak Hadi. Saat itu, toko sedang ramai. Beberapa ibu-ibu sedang sibuk memilih beras, dan Pak Hadi sendiri sibuk melayani pelanggan lain. Pak Samin melihat celah. Dengan cepat ia mengambil 1 bungkus mie instan, sekantong tepung terigu, dan sebotol kecil minyak goreng. Tangannya cekatan memasukkan barang-barang itu ke dalam kantong plastik yang sudah ia siapkan. Setelah itu, ia berpura-pura memilih-milih barang lain, lalu membayar sebungkus garam dan segera pergi. Di sepanjang perjalanan pulang, ia tersenyum puas. "Kalau bisa gratis, kenapa harus bayar?" katanya dalam hati. Beberapa minggu berlalu, dan para pelanggan mulai merasa ada yang aneh dengan sate Pak Samin. "Kok dagingnya makin dikit ya?" tanya seorang pelanggan. "Iya, dan rasanya kayak ada campuran tepung, timpal yang lain." Jaka, seorang pemuda desa yang sering membantu para pedagang pasar, juga mulai curiga. Ia sering melihat Pak Samin berbelanja, tapi setiap pedagang mengeluh bahwa Pak Samin selalu kurang bayar atau sering mencuri. "Ini orang kayaknya perlu diawasi," gumam Jaka. Suatu hari, Jaka memutuskan untuk mengawasi Pak Samin diam-diam. Ia mengikuti Pak Samin ke pasar dan melihat sendiri bagaimana pria itu membayar kurang di kios daging. Lalu, ia melihat bagaimana Pak Samin mencuri di toko sembako Pak Hadi. Jaka semakin yakin bahwa Pak Samin harus diajarkan pelajaran. Jaka berdiskusi dengan Bu Marni dan Pak Hadi. Mereka menyusun rencana untuk menangkap Pak Samin basah-basah. "Besok pagi, aku akan pasang kamera di tokoku," kata Pak Hadi. "Kita lihat apakah dia masih berani mencuri." Esoknya, Pak Samin datang seperti biasa. Ia memasuki toko Pak Hadi dengan langkah santai. Ia melihat Pak Hadi sedang melayani pelanggan dan tanpa pikir panjang, ia kembali mengambil beberapa barang sembako dan menyelipkannya ke dalam kantongnya. Tapi kali ini, nasibnya buruk. Saat ia hendak pergi, Jaka tiba-tiba muncul dari belakang. "Pak Samin, kantongnya berat banget. Boleh lihat isinya?" Pak Samin terkejut. Ini belanjaan saya." Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Pak Hadi menyela. "Tunggu dulu, saya punya bukti." Pak Hadi pun memutar rekaman kamera yang menunjukkan dengan jelas bagaimana Pak Samin mencuri. Warga yang ada di toko itu langsung marah. "Jadi selama ini kamu yang sering mencuri?" teriak seorang ibu. "Dasar penjual curang." Sahut yang lain. Pak Samin ketakutan. Ia mencoba berlari,
Tapi Jaka dan beberapa warga menahannya. "Pak, sekarang saatnya Anda bertanggung jawab," kata Jaka tegas. Pak Samin terperangah saat Jaka dan warga menghadapkan bukti rekaman pencurian di toko Pak Hadi. Namun alih-alih mengakui perbuatannya, ia justru bersikeras membantah. "Ini fitnah, saya nggak pernah mencuri," serunya meski wajahnya tampak pucat. "Tapi jelas-jelas ada di kamera Pak Samin," kata Pak Hadi menatapnya dengan kecewa. "Itu pasti salah paham, kamera bisa saja salah menangkap. Saya ini orang jujur, masa mencuri?" Ia terus berkilah. Warga yang mendengar bantahannya mulai geram. Tapi karena kepala desa tak ingin keributan lebih besar, ia memberi peringatan keras kepada Pak Samin. "Baiklah, kalau memang kamu merasa tidak bersalah, tapi mulai sekarang kami semua akan lebih waspada," kata kepala desa. "Kalau sekali lagi ada laporan tentang kelakuan curangmu, tidak akan ada yang mau berurusan denganmu lagi." Pak Samin mengangguk seolah menerima peringatan itu, tapi di dalam hatinya ia tak merasa takut. Ia tak punya niat untuk berhenti menipu. "Kalau di sini aku mulai dicurigai, aku akan cari tempat lain," pikirnya. Maka esok harinya Pak Samin mengambil langkah baru. Ia mulai berbelanja di pasar lain, jauh dari kampungnya, di mana para pedagang belum mengenalnya. Ia masih memakai trik yang sama, membayar kurang, pura-pura salah hitung, dan sesekali mencuri ketika pemilik toko sedang sibuk. Tapi kali ini, ia ingin mendapat keuntungan yang lebih besar. Ia mulai mencari cara untuk mengurangi biaya produksi satenya, dan disitulah muncul ide gilanya, mencampur sate daging dengan daging tikus. Setelah beberapa bulan menjalankan bisnis dengan curang, Pak Samin semakin merasa dirinya tak terkalahkan. Tak ada satupun pelanggan yang menyadari bahwa sate yang mereka makan sudah dicampur dengan daging tikus. Setiap malam, ia tetap berjualan seperti biasa, mendorong gerobaknya dari kampung ke kampung, mencari pembeli yang lapar. Malam itu, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup lebih kencang, dan suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, di jam-jam seperti ini, masih ada beberapa orang yang nongkrong di warung kopi atau sekadar berbincang di depan rumah mereka. Tapi malam ini, tak ada satupun orang yang terlihat. Pak Samin merasa ada yang aneh. Namun, ia tetap berjalan, melewati jalan setapak yang diapit oleh pohon-pohon besar. Ia memang sering melewati jalan ini, tapi malam ini terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengintainya. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. "Pak Samin." Pak Samin menghentikan langkahnya. Ia melirik ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun di sana. "Pak Samin, saya mau beli sate." Kali ini suaranya terdengar lebih jelas, tapi tetap saja tak ada seorang pun di sekitar. Hanya ada pohon-pohon besar yang bergoyang tertiup angin. Jantung Pak Samin mulai berdegup lebih kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun tak ada jawaban. Ia mencoba menenangkan diri dan menganggap mungkin itu hanya perasaannya saja. Ia pun kembali mendorong gerobaknya, namun lagi-lagi suara itu terdengar. "Pak Samin, saya lapar. Saya ingin sate." Pak Samin menoleh ke belakang dengan cepat. Kosong. Tak ada siapapun. Ia mulai merasa tidak nyaman. Langkahnya semakin cepat, ingin segera keluar dari jalan setapak ini. Namun saat ia hendak melewati sebuah pohon besar, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Pak Samin, saya di sini." Dengan tangan gemetar, Pak Samin menoleh perlahan ke atas pohon. Dan saat itu juga, ia menjerit histeris. Di atas pohon, duduklah sesosok makhluk mengerikan. Seorang perempuan berpakaian serba putih lusuh, rambutnya panjang dan berantakan. Wajahnya pucat dengan mata yang melotot tajam. Namun yang paling mengerikan adalah punggungnya. Terdapat lubang besar yang menganga, meneteskan darah segar yang berbau anyir. Makhluk itu tertawa, suara tawanya melengking, menusuk gendang telinga Pak Samin. "Aku mau sate Pak Samin.
Sate daging yang kau jual itu enak sekali. Hahaha. Pak Samin merasa tubuhnya lemas. Kakinya gemetar, mulutnya terbuka tanpa suara. Gerobaknya terjatuh, tusuk-tusuk sate berserakan di tanah. Tidak, aku hanya menjual sate biasa. Ini bukan daging yang aneh-aneh. Makhluk itu perlahan turun dari pohon, bergerak seperti melayang. Senyum lebar di wajahnya semakin menyeramkan. Aku tahu Pak Samin, aku tahu rahasia satenya. Daging tikus ya kan? Pak Samin terbelalak. Bagaimana bisa makhluk ini tahu? Itu sate favoritku. Hahaha. Makhluk itu tertawa semakin keras, suaranya bergema di sekeliling hutan kecil itu. Pak Samin tak sanggup lagi berdiri. Kakinya terasa mati rasa. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Pak Samin, aku juga mau dagingmu. Suara makhluk itu berubah menjadi lebih dalam dan menyeramkan. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, dan lampu jalan satu-satunya di ujung jalan padam. Gelap total. Pak Samin hanya bisa melihat sosok itu mendekatinya dengan perlahan. Ampun. Aku berjanji tidak akan curang lagi. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Namun terlambat. Sosok itu kini berada tepat di depannya, menatapnya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Dalam sekejap, suasana berubah sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Malam itu, Pak Samin tidak pernah kembali ke rumah. Esok paginya, warga menemukan gerobaknya tergeletak di jalan setapak itu. Sate-sate yang masih tertusuk berantakan di tanah, dan sisa bara panggangannya masih mengepulkan asap tipis. Namun Pak Samin menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tak ada yang menemukan tubuhnya. Yang tertinggal hanyalah gerobak kosong dan bau amis yang menyengat di udara. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani melewati jalan itu sendirian di malam hari. Konon, jika seseorang berjalan di sana saat larut malam, mereka bisa mendengar suara lirih di antara pepohonan. Pak Samin, saya mau beli sate.